biasa ya Tuhan. Sungguh dari hati kami yang paling dalam, kami percaya betul Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengimani ya Tuhan, puji-pujian yang mengagung-agungkan nama-Mu ini ya Allah. Dan firman-Mu juga yang selalu mengingatkan kami akan kebesaran-Mu, akan janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk siang ini kami boleh beribadah. Kami boleh sama-sama menaikkan puji-pujian. Kami juga bersama-sama mau membuka hati dan pikiran kami, telinga kami sebentar untuk mendapatkan bekal ilahi. Biar Tuhan Engkau tanamkan firman-Mu lewat hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh duduk kembali, shalom. Izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru sekali lagi saudara-saudara, karena ini masih bulan Januari. Dan hari ini kita masuk dalam minggu yang ketiga ya. Tidak terasa waktu berjalan terus, minggu ketiga kita sudah jalani. Dan minggu ini kita dapat hadiah banyak di dalam lingkungan kita. Ada bom, ada yang lain-lain. Juga mungkin berita-berita negatif yang hampir setiap hari, setiap jam masuk ke telinga kita. Kadang-kadang itu membuat hati kita goyah. Kadang-kadang membuat hati kita itu jadi gelisah. Tahu nggak saudara-saudara, ketika hatimu gelisah, itu bisa membuat engkau goyah iman, dan itu sangat berbahaya. Hari ini kalau kita mendengar firman dengan judul keluar dari kekhawatiran, keluar dari khawatir saudara-saudara, ini bagus buat kita semuanya. Supaya kita ini diajar, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir gitu loh. Ada amin? Kurang kencang. Kita harus imani betul saudara-saudara. Kemarin itu kalau kita lihat di dalam TV itu kan siarannya banyak tulisan kami tidak takut, kami tidak takut. Saya senang juga ngelihatnya tuh saudara-saudara. Dan memang orang Indonesia itu ini jadi heboh di seluruh dunia. Belum pernah terjadi ibu-ibu selfie sama teroris di negara manapun. Belum pernah terjadi orang lagi tembak-tembakan, jualan tetap jualan. Orang biasanya lari, tapi orang Indonesia hebat. Cuma yang pada jualan kacang, yang jualan kopi, nggak ada orang Kristen tuh. Bukan nyindir nih, yang jualan itu kebanyakan non-Kristen. Mereka tenang-tenang aja, tukang kopi lewat, ngeliatin aja sambil lewat, bawa dagangannya. Dia tenang aja, padahal pelor itu teng gitu ya. Kalau kena, gimana? Mati dia. Ya. Itu cuma sedikit contoh kehidupan yang kita jalan ini. Nah, saudara-saudara, tahun ini banyak berita kita dengar, ya. 2016 katanya ekonomi lagi susah. Banyak pengusaha itu pusing dan mulai stres. Memang kenyataan seperti itu. Tapi apakah itu pasti akan terjadi tahun 2016 kesulitan-kesulitan? Belum pasti ya. Kita baca dulu Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama karena cuma 2 ayat. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini bagus sekali dan biar ini menjadi renungan buat saudara-saudara hari ini, esok, dan saudara pegang sepanjang kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara, tema firman Tuhan hari ini keluar dari kekhawatiran. Ada kata khawatir di dalam ayat yang tadi kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saudara-saudara, kekhawatiran, apa sih itu kekhawatiran? Kita ambil dari kata khawatir ya. Waktu saya lihat-lihat dan saya renungkan kata khawatir itu
artinya apa, dan memang sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Khawatir itu sikap hati yang gelisah, sikap hati, perasaan takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Atau belum pasti terjadi. Kalau sudah terjadi, itu namanya bukan kekhawatiran. Tapi ini kalau khawatir, sesuatu yang belum terjadi kita khawatir tuh. Aduh takut, aduh nanti begini nih, nanti aduh jangan-jangan begini nih, jangan-jangan begini. Nah itu, perasaan itu khawatir saudara-saudara. Adanya di dalam hati. Lalu dari hati itu nanti bisa menjalar kemana-mana. Nanti kita lihat ya. Tapi sebelum kita lihat ke sana, apa aja yang orang sering khawatirkan? Keuangan, harta ya, ekonomi, makan. Ntar makan apa? Besok makan apa? Tahun depan makan apa? Tahun depan kita udah mikirin sekarang makan apa? Yang benar aja. Pakaian apa ya? Saya dulu orang yang suka perhatiin kalau beli pakaian. Tapi belakangan saya pikir-pikir, udahlah yang penting rapi. Orang pikir saya pakai baju palsu kek. Orang pikir tuh selalu pakai bajunya mahal-mahal. Biarin dah, saya pakai bajunya sederhana. Dan orang pikir itu mahal, padahal murah. Ada baju yang 25.000 saya pakai. Orang bilang begini, Pak Kiki bajunya mahal ya. Saya cuma ketawa aja saudara-saudara. Orang khawatir tentang pakaian. Orang khawatir tentang kesehatan, pasangan hidup. Wajah kurang ganteng dikhawatirin. Wajah kurang cantik dikhawatirkan. Makanya nggak heran tuh, ada klinik kecantikan, ditutup sama Ahok sekarang. Nggak punya izin. Badannya katanya suka pegel. Chiropraktek. Ditutup juga sekarang, dokternya kabur. Karena apa? Karena ada yang mati. Apalagi kesuksesan orang khawatir, karir, kedudukan, gelar dan sebagainya orang khawatir. Ada orang udah kaya merasa, aku kurang kaya nih. Ngelihat tetangga, waduh dia pakai mobil baru lagi tupi. Kapan papi bisa beli baru? Ganti dong. Padahal yang dia pakai udah bagus, pengen ganti. Beberapa hari terakhir ini kita ditayangkan lagi tuh berita di DPR. Saudara-saudara bisa baca ceritanya kan? Seorang anggota DPR ketangkep tangan karena ada masalah biaya proyek, komisinya $400.000 Singapura. Baru dikasih 100.000 kalau nggak salah. Orang yang terima uang bukan orang miskin, orang kaya. Sampai ada pertanyaan, masa dia melakukan itu, apa dia kurang kaya? Saya bingung kadang-kadang melihat orang zaman sekarang. Tapi gak usah bingung, memang sekarang ini budaya manusia ini lagi berubah. Dari sesuatu yang dulunya bagus, punya etika, sekarang ini budaya tanpa etika mulai terjadi. Macam-macam budaya. Budaya instan sekarang juga terjadi. Orang mau dapat gelar nih, gampang saudara-saudara. Punya duit 10 juta, besok udah dapat gelar MSc. Waduh, S1-nya kapan tuh? Dia nggak pikirin, yang penting ada S2, MSc. Kalau ada yang nanya-nanya, nggak usah nanya, pokoknya gue udah punya nih ijazah S2, MSc. Kadang-kadang saya jadi malu sendiri, pakai gelar banyak-banyak. Nanti orang pikir, beli ya, aduh repot juga tuh saudara-saudara. Saya di gereja udah bilang, kalau tulis nama saya, jangan pakai gelar, pendetanya aja tuh. Tapi takut juga, ntar kata orang, pendetanya beli ya, aduh repot juga dah. Iya saudara-saudara, gelar saya kan banyak tuh. Ada Dr. Andes dari kimia, ada MA dari leadership, ada MTH dari teologi, ada pendeta dari pelayanan, ada suami dari istri, ada ayah dari anak-anak. Betul kan? Ada imam dari firman Tuhan, imam di rumah. Banyak gelarnya. Saya bilang gak usah pakai. Karena saya malu. Ada orang-orang yang cuma ngetik. Dilantik jadi MSc, MA, dan lain-lain. Aduh, saya jadi pikir ngapain sih? Udah buat saya gelar,
tidak perlu. Yang penting buah. Ada amin? Gitu. Nah saudara tahu, kalau orang punya perasaan khawatir, efeknya itu merugikan kita loh. Coba kita renungkan baik-baik nih ya. Saya mengambil beberapa kesimpulan. Orang yang khawatir melulu nih, dengar baik-baik. Yang pertama nih, imannya hilang. Imannya hilang. Sebab kalau kita khawatir nih, iman gak ada loh. Coba saudara pikirin, ada gak yang lagi dikhawatirin sekarang? Hati-hati tuh, iman saudara. Jangan-jangan lagi di pasar MB tuh. Iya. Lalu rohani jadi lemah. Ada orang yang khawatir rohaninya kuat. Nah, mana ada? Mana ada? Saya kemarin dapat berita yang tentang bom itu. Kita lagi rapat di kantor. Mau rapat tim gembala nih di Tomang. Belum pada datang. Saya telepon. Gimana nih? Pada datang nggak? Jadi nggak? Pak Kiki gimana? Pak Kiki jadi nggak datang? Oh pasti jadi dong. Nggak takut? Enggak dong. Saya pikir mau mati. Toh kita juga mati semua kok. Mau mati kena bom kek, mau mati sakit kek, mau mati tua, semua mati. Betul saudara? Oh nggak ada amin? Takut mati ya? Orang ini pasti mati. Tapi kita yang udah percaya Tuhan, kita punya jaminan hidup kekal kan? Ada amin? Iya. Itu orang-orang yang bunuh diri, yang masih single. Saya kan kemarin naik taksi. Saya sekarang jadi suka naik taksi nih. Karena saya pikir taksi sekarang perlulah kita berkati. Jadi kalau mobil lama-lama, udah saya naik taksi aja. Saya ngobrol sama supir taksinya. Supir taksinya anak muda, non-Kristen. Dia bilang begini, kan kita ngomong-ngomong tentang bom. Itu katanya, saya nih Pak, kan Bapak Chinese, saya kan bukan, saya pribumi. Saya juga orang Muslim katanya. Goblok banget, masa orang single katanya mati, pakai bom gitu, ketemu malaikat 100. Bagaimana sih katanya, nggak masuk akal, goblok tuh katanya. Kok percaya sih? Dia bilang begitu saudara. Itu cuma contoh sederhana tuh. Lalu dia bilang, belakangan ini, sekarang nih saya lagi susah cari penumpang. Orang pada takut keluar rumah. Jalanan sepi Pak. Iya saya bilang betul. Tapi Bapak berani ya? Ya saya bilang kalau mau mati kapan aja. Dimana aja bisa lah. Gak usah soal itulah saya bilang. Nah saudara, ketika ada kekhawatiran tentang segala sesuatu tuh, sering melemahkan rohani kita. Lalu yang lebih parah juga nih, mengecilkan Tuhan. Yang kita pikirin, apa yang kita khawatirkan, Tuhan jadi kecil. Atau jangan-jangan Tuhannya hilang tuh, lupa sama Tuhan. Yang kita pikirin, apa yang kita khawatirkan tuh? Bom lah, ekonomi lah, pasangan hidup lah, dan sebagainya. Lalu, efek negatif yang lain adalah, secara fisik nih, itu bisa membuat kita sakit loh. Orang yang khawatir, lama-lama hatinya jadi ciut kali ya. Bukan ciut maksudnya fisiknya, hatinya jadi ciut, lama-lama jadi paranoid. Saudara tahu arti paranoid? Ketakutan melulu, hidup dalam kekhawatiran. Lalu yang lain, mengurangi konsentrasi. Kita jadi nggak konsen, memikirkan sesuatu. Harusnya kita bisa analisa sesuatu, nggak bisa jalan. Karena di sini udah khawatir. Wawasan jadi terganggu. Karena apa? Kita jadi nggak berani ke sono, nggak berani ke sini. Begitu saudara. Beberapa hari yang lalu, anak kami yang pertama Esra pulang dari Jerman untuk liburan di sini. Dia ambil pesawat, sebuah pesawat mendarat di Timur Tengah. Sedikit ada kekhawatiran di hati saya. Saya bilang, sebelum berangkat doa dulu ya. Karena itu kan baru ada bom. Iya Pak. Tapi saya jujur saya salah. Karena saya khawatir tuh. Tapi akhirnya saya kembali lagi kepada Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan, Engkau melindungi anakku. Kau jaga dia dalam pesawat. Tiba di Jakarta selamat, pulang lagi ke sana dengan selamat. Tuhan jaga tuh. Akhirnya apa? Kita cuma termakan kekhawatiran kita. Lalu apalagi yang lain saudara?
penilaian-penilaian yang lain, kalau ada kekhawatiran, jadi nggak jalan. Atau nggak sempurna jalannya. Akhirnya seperti itu. Jadi berarti saudara, kekhawatiran itu memang nggak ada untungnya. Dengan kata lain, merugikan kita dan lebih parah lagi, bisa berbahaya buat diri kita, buat iman kita, buat hidup kita. Gitu. Jadi kalau udah tahu begini, udah lah ya, nggak usah dengar khotbah berikutnya ya. Udah, kita udah ngerti kan? Khawatir itu merugikan. Tapi kita mau lihat firman dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke Filipi 4 tadi. Di sana dikatakan begini ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ada kata janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya simpulkan udah satu aja. Jangan khawatir. Udah gitu aja. Ini dari siapa? Ini nasihat dari Tuhan lewat Paulus. Saudara tahu, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus dalam penjara loh. Dia mengatakan ini kepada jemaat di Filipi sebagai nasihat terakhir supaya jemaat Filipi nggak usah khawatir tentang dirinya yang masih dalam penjara, nggak usah khawatir tentang penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh tentara Romawi. Pemimpinnya ditangkap, nanti anak buahnya ditangkap. Nggak usah khawatir. Makanya Paulus bilang, kamu nggak usah khawatir. Gitu loh. Apapun juga, termasuk semuanya nih, nggak usah khawatir lagi dah. Gitu saudara. Kalau bicara apapun juga, berarti semuanya tuh masalah-masalah yang mungkin muncul di hati kita atau di benak kita. Masalah hidup yang tadi kita udah bahas kan, masalah ekonomi, masalah pakaian dan sebagainya. Tuhan Yesus juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Mari kita lihat Matius 6 ayat yang ke-26. Ayat ini nyambung. Petrus pun demikian. Di dalam kitab Petrus juga ditulis, Mazmur Daud juga menuliskan hal yang serupa. Jangan kita khawatir. Coba kita lihat Matius 6 dulu. Ayat 25. Karena itu, ada kata karena itu berarti ada alasannya. Nanti kita lihat alasannya. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, saudara-saudara, jadi berarti Tuhan Yesus juga punya pesan yang sama buat kita semua, dan Dia adalah Tuhan kita. Jangan kamu khawatir. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Di atasnya Tuhan bicara tentang mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Berarti ini juga gambaran mengumpulkan kesuksesan, kehidupan yang nyaman, keberhasilan dan lain-lain. Tuhan bilang, semua itu boleh kita pikirkan, boleh kita usahakan. Tapi, kata Tuhan, jangan kamu khawatir. Gitu. Dan nanti di bawahnya kita lihat perbandingan Tuhan kasih tuh. Ada burung aja nggak khawatir. Ada bunga di padang, bunga aja nggak khawatir. Tuhan kasih penggambaran seperti itu buat kita semua supaya kita ini benar-benar punya hati yang kuat. Jangan gampang-gampang khawatir gitu loh, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dunia ini Tuhan sudah menunjukkan contoh yang lain. Zaman sekarang nih, saya tanya saudara-saudara. Ini ada contoh nih, ada satu orang pria, tangannya nggak ada, cacat, kakinya nggak ada. Kalau kita jadi dia, apa yang kita lakukan? Masih single. Kita mikir kan, nanti pacar saya siapa? Wajar nggak? Jujur, wajar lah. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kemarin kita lihat foto kan polisi yang kena bom, kakinya hilang. Semua orang sedih. Nah, anak ini, anak Tuhan nih, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Coba mikir masa depan. Orang tuanya aja mau bunuh dia. Dia mau bunuh diri berkali-kali. Karena di waktu itu dia khawatir. Saudara tahu, sekarang nih, dia punya istri cantik. Udah menikah. Istrinya cantik. Lalu, kalau dia suka khotbah, dia suka dipanggil jadi pembicara. Dan yang undang, perusahaan-perusahaan gede di dunia loh.
Bukan perusahaan kampungan yang ngundang. Microsoft ngundang dia. Facebook ngundang dia. Sekali bicara, bayarannya bukan 1 juta, bukan 5 juta, minimal $10.000 1 jam. Gede nggak? Gede. Berapa tuh? 138 juta 1 jam. Wah, sekali ngomong. Dan kalau dia datang dari luar negeri ke sini, bayarannya minimal $100.000. Bukan dia yang tentuin, ada manajemennya. $100.000 berapa? 1,5 miliar. Saya bilang sama istri saya, sekali-sekali Petamburan dan gereja kita di Tomang harus undang dia, khotbahlah di sini, supaya orang-orang yang suka khawatir, cari pacar susah dan lain-lain, cari nafkah susah, belajar tuh sama dia. Gitu loh, namanya Nick Ujicik. Gitu saudara. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa. Kita mungkin, oh iya ya. Tapi biasanya kita tukang khawatir. Tapi hari ini kita belajar ya, jangan kita khawatir. Ada amin? Coba bilang sama sebelahnya, lu jangan khawatir lagi lah. Gitu loh. Firman Tuhan kan bilang begitu, ya. Coba kita lihat bagian berikutnya ya. Boleh diklik berikutnya. Tetapi coba ditayangin itunya, ya, supaya jemaat lihat. Yang berikutnya. Tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Nah, ini satu kunci yang Tuhan kasih. Tadi Tuhan bilang jangan, hendaknya kamu khawatir. Yang kedua, saudara, dari ayat ini kita belajar, kalau kita ada sesuatu yang mungkin bisa membuat kita jadi khawatir, kita boleh naikkan dalam doa tuh. Tuhan bilang, doa dan permohonan. Kenapa Tuhan bilang ada doa dan ada permohonan? Bukankah permohonan itu bagian dari doa? Ada amin? Kalau kita memohon kepada Tuhan, itu kan doa. Tapi kenapa Tuhan ulang? Dalam doa dan permohonan. Ada bedanya dikit. Permohonan itu adalah doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh sambil merendahkan diri. Ada orang berpuasa untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Ada orang menangis di kaki Tuhan untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Bapak-bapak, kita para pria, jangan berkata kita cengeng kalau kita ada di hadapan Tuhan. Tuhan tuh menghargai setiap hati yang hancur di hadapan Tuhan. Air mata itu berharga di mata Tuhan. Ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Ini memang bahasa puitis dari Mazmur. Tetapi artinya adalah Tuhan melihat setiap permohonan. Dan apalagi disertai dengan air mata, dengan puasa. Tuhan menghargai, Tuhan pasti memberkati. Tuhan Yesus, Bapa di sorga mengingatkan kita lewat Filipi 2 ini, lewat Filipi 4 ini, saudara, kita boleh naikkan doa dan permohonan dengan sungguh-sungguh. Ada bagian firman Tuhan yang lain yang berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka kamu akan dibukakan. Itu memang untuk konteks itu, tetapi kita bisa mengerti bahwa ketika kita memohon sesuatu tanpa berkeputusan sama Tuhan, dia dengar dan dia jawab. Memang pemberiannya bisa berbeda dari apa yang kita mau, tapi apa yang dia beri itu selalu yang terbaik. Ada amin? Gitu. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Kenapa Tuhan bilang segala hal keinginanmu? Bukankah di bagian lain Tuhan bicara hati-hati dengan keinginan? Dua-duanya betul, saudara. Maksud Tuhan begini, apa aja yang ada di hati kita, kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Walaupun itu sesuatu keinginan yang tidak benar, tapi kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Nanti dia akan jawab dengan jawaban yang benar dan yang paling baik buat kita semua. Bicara tentang keinginan, memang tidak semua keinginan kita itu berkenan. Ada juga keinginan yang salah. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Oke, operator boleh bantu.
Nah, bunyinya begini. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini kita bisa melihat segala keinginan kita itu memang kita boleh naikkan, tapi belum tentu semua keinginan itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus jaga keinginan kita itu bukan untuk memuaskan nafsu kita. Itu pasti tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Namun kalau doa dinaikkan, dia pasti akan jawab dengan sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita nih mengingini sesuatu, tapi caranya salah, kita tidak akan mendapatkan jawaban doa juga bisa. Tetapi kita juga bisa menyampaikannya, tapi bisa salah loh. Kenapa kalau salah di hadapan Tuhan? Kalau itu untuk kepentingan ego kita, memuaskan nafsu kita, itu kita bisa salah. Gitu. Saudara-saudara, kita belajar banyak lewat firman Tuhan. Tapi intinya, apa yang ada di hati kita boleh naikkan kepada Tuhan. Keinginan, permohonan, semua kita sampaikan kepada Dia. Tapi jangan salah. Saudara-saudara, tadi saya cerita, orang sudah kaya jadi anggota DPR, masih terima suap. Nah, di Jerman itu ada seorang namanya Adolf Merkel. Dia salah satu orang terkaya di Jerman. Tapi suatu hari dia bunuh diri. Dia tabrakan diri sama kereta. Kereta beda dengan kereta komuter kita di sini yang larinya pelan. Di sana larinya kencang-kencang. 200 km per jam gitu ya. Dia loncat, dia tabrakan diri. Hartanya bertriliun-triliun. Pertanyaannya, kenapa dia lakukan itu? Kita bisa sedikit mendapat gambaran. Ternyata kekayaan, walaupun itu kita punya banyak, tapi kalau kita menjalankannya dengan salah dan menguasai diri kita bisa kehilangan diri kita. Kesuksesan bagaimana? Siapa yang tidak kenal Michael Jackson? Orang sukses luar biasa, namanya harum. Dia pencipta tarian apa tuh? Moon apa? Saya lupa tuh, yang jalannya seperti orang jalan di bulan tuh. Nah, ya saudara ngerti lah ya. Bunuh diri tuh. Marilyn Monroe, aktris yang cakep, cantik, wah seksi, terkenal, luar biasa. Sama, bunuh diri. Apa yang kurang? Bruce Lee. Wah itu juara silat luar biasa. Kalau dia main silat filmnya laku, difilmin laku. Mungkin bapak-bapak yang seumur saya dulu kita pernah nonton filmnya kan? Setuju ya? Saya juga senang dulu ngeliat film Bruce Lee. Habis nonton kita udah kayak orang jago tuh ya. Wah gitu ya. Padahal belajar aja belum. Udah merasa aduh aku seperti Bruce Lee. Wah akhirnya apa? Bunuh diri. Banyak hal-hal seperti itu. Nah saudara-saudara, ternyata kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan kita juga. Kalau itu menguasai kita bisa salah loh. Dan itu ujung-ujungnya merugikan kita. Tetapi apapun yang ada di hati kita, tetap kita bisa naikkan kepada Tuhan. Dan ketika itu berkenan, Tuhan akan menjawab semuanya. Ada amin? Nyatakanlah dalam doa dan permohonan semua yang ada di dalam hatimu. Supaya apa? Kita nggak khawatir lagi. Yang berikutnya, sampaikan dengan ucapan syukur. Coba kita lihat di dalam ayat ini tadi ya, Filipi 4 tadi, ayat yang ke-6. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa Paulus tambahkan ucapan syukur di situ? Sebab begini, saudara-saudara, ketika kita mengucap syukur setelah kita berdoa, itu sama nih, boleh ditayangkan. Nah, sama dengan beberapa hal ini. Yang pertama nih, kita memuji dan berterima kasih kepada Allah telah mendengar dan memberi yang terbaik. Dengan kata lain, kita mengimani pemberiannya. Ada amin? Kita ngasih sesuatu nih sama orang. Dia bilang apa biasanya?
terima kasih. Artinya saya terima, saya berterima dan saya terima dan saya berterima kasih. Pemberiannya diterima. Paulus mengajarkan kita, kalau kita naikkan doa dan permohonan, jangan lupa naikkan dengan ucapan syukur. Itu tanda kita mengimani Tuhan memberi jawaban doa. Banyak orang ketika berdoa bisanya cuma minta, tapi tidak bilang begini, Tuhan terima kasih. Aku percaya Engkau memberi yang terbaik bagiku. Wah, kita berterima kasih, kita mengimani pemberiannya. Ucapan syukur juga berarti kita menyerahkan permohonan kita pada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu, Allah kan punya kuasa, Allah punya kehendak, dan Dia pasti memberikan yang terbaik karena Dia tahu mana yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, Dia tahu sebentar lagi Dia akan ditangkap dan kemudian Dia akan disalibkan. Dia berdoa, Bapa kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kita hamba-hamba Tuhan menafsirkan kalau boleh, artinya itu adalah kalau boleh itu ada sesuatu yang lain yang Bapak kerjakan. Karena perjuangan Tuhan Yesus untuk naik ke kayu salib itu sangat berat. Dia harus tanggung semua dosa umat manusia. Tapi di akhir doanya dia bilang begini, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Kita mengucap syukur, itu artinya kita percaya Dia memberi jawaban. Dan yang kedua, kita percaya pasti Dia memberi yang terbaik buat kita semuanya. Yang ketiga, kita mengucap syukur, artinya kita merendahkan diri di hadapan Dia. Saudara-saudara, saya kasih tahu nih, setiap doa yang dinaikkan, setiap permohonan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, itu jawaban doa pasti diberikan oleh Tuhan. Cuma jawabannya belum tentu sama dengan yang kita naikkan. Tapi apa yang Dia beri itu selalu yang terbaik. Ada amin? Saudara ngerti maksud saya? Gitu. Saya banyak berdoa kepada Tuhan. Berdoa, saya sampaikan apa yang saya mau. Tapi Tuhan jawab, kadang-kadang nih beda. Saya tidak akan pernah lupa doa saya dari kecil. Tuhan, saya mau jadi dokter. Tapi Tuhan jawab dengan yang lain. Saya tidak bisa jadi dokter. Tuhan kasih istri seorang dokter. Dan anak saya nomor 2 akan menjadi dokter. Akan ada penerus-penerus. Saya tidak bisa. Daud, dia berdoa. Dia mau bertindak untuk membangun bait Allah. Niatnya luhur di mata Tuhan. Sampai Tuhan berjanji, keturunanmu aku akan tidak pernah lepaskan dari tahtamu, tahta kerajaan. Karena engkau punya niat yang luhur. Tetapi bukan engkau yang membangun baitku. Karena tanganmu penuh dengan darah. Anakmu lah yang akan membangun bait Allah. Salomo yang membangun. Tuhan Yesus yang membangun gereja. Bukan Daud. Kenapa demikian? Padahal Daud memohon, Daud sediain semuanya. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Jawabannya diberi, tapi sesuatu yang lain. Saudara-saudara, Tuhan memang selalu mempunyai kehendak yang luar biasa dan Dia pasti memberi yang terbaik. Hari ini saya nggak tahu siapa yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Tuhan bilang jangan khawatir. Ada amin? Naikkan di dalam doa dan permohonan dan sampaikan dengan ucapan syukur. Yang terakhir kita lihat. Sekarang kita buka Matius 6 ya. Matius 6 ayat yang kita baca dari ayat 25 deh sampai ayat 34 ya. Kita baca bergiliran. Mungkin ayat-ayat ini sudah sering saudara dengar, tetapi kita perlu menyimaknya baik-baik ya. Karena di dalam ayat-ayat ini ada satu pesan yang luar biasa supaya setiap anak Tuhan jangan pernah khawatir lagi mulai sekarang. Hal kekhawatiran. Saya mulai. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perikop ini sangat indah, saudara-saudara. Saya sangat suka sekali. Kenapa? Karena ini bicara tentang hidup kita. Tuhan tuh tahu loh sebetulnya apa yang kita butuh. Tetapi juga Tuhan ingatkan kita nih nggak boleh khawatir. Dan hal yang keempat yang kita perlu dengar hari ini, saudara-saudara, jangan pernah lupa mencari Allah untuk semua apa yang kau khawatirkan. Karena Dia itu siap mendandani kamu. Saya ambil judulnya begitu, saudara-saudara. Allah itu selalu siap mendandani kamu. Saya ulang ayat yang ke-30. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan memberi gambaran di sini, tadi saya sudah bilang dengan dua. Yang pertama burung di udara itu. Dia tidak menabur, dia tidak menanam, tapi Tuhan kasih hidup. Bahkan makanannya dia bisa dapat, kecuali daerahnya mungkin kering kerontang lah ya. Tapi burung pun bisa bermigrasi beribu-ribu kilometer. Dan Tuhan jaga burung-burung itu tetap hidup. Tuhan juga kasih contoh yang kedua, bunga bakung di padang. Saudara tahu bunga bakung itu apa? Bunga rumput. Rumput tuh ada yang berbunga-berbunga, nah itu bunga bakung. Bunga itu kata Tuhan, Tuhan dandani. Lebih indah daripada Salomo dengan segala kemegahannya. Tuhan kasih di sini paradoks, kalimat yang menegaskan dalam bentuk yang negatif. Bukankah kamu lebih dari semuanya itu? Artinya apa? Ini penegasan bahwa Tuhan itu menyayangi kita lebih dari yang lain, menghargai kita lebih dari yang lain. Dia tidak pernah akan melepaskan kita kekeringan, kelaparan, lalu juga menghadapi masalah-masalah yang besar. Dia berjanji juga menyertai kita. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Apakah janjinya bohong? Tidak, saudara-saudara. Yang sering kali bikin kita gagal nih, kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang bodoh? Karena kemalasan kita, saudara-saudara. Maaf ya, jangan ada yang marah nih. Orang-orang miskin yang ada di jalanan itu karena mereka, pertama nih, awalnya itu malas. Yang kedua, mungkin gak ada yang bimbing. Atau dia tidak mau dibimbing. Saya sudah banyak dengar nih berita dari hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak kegiatan-kegiatan untuk sosial bagi mereka. Dan mereka tolak. Dilatih, nggak mau datang. Dilatih sumber daya, nggak mau dilatih. Untuk usaha, nggak mau. Mereka bilang begini, enakan jadi pengemis. Lebih gede. Coba, lebih gede income-nya maksudnya. Begitu saudara. Yang sering membuat kegagalan dalam hidup bukan Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ada amin? Kita nih yang sering kali gagal. Yohanes Surya, Profesor Yohanes Surya itu. Dulu teman kuliah saya di UI, saudara-saudara. Itu orang pinter sekali. Dia, mamanya itu orang susah. Dia juga dagang.
jualan kue keliling-keliling tetangganya. Kami suka bercanda. Dia juga mau jajan aja susah, nggak punya uang. Tapi di tempat kuliahnya, saya lihat tuh orang-orang lagi pada main-main. Dia duduk di taman, dia belajar, buka buku. Sekarang dia mendirikan banyak universitas saja dia bangun. Dan dia selalu punya slogan, tidak pernah ada orang bodoh di bumi ini yang diciptakan Tuhan. Hanya ada orang malas. Dia ambil contoh, beberapa anak Papua, dia tarik ke Jakarta. Dia latih, dia didik, dan dia buktikan anak-anak Papua, maaf nih yang dari Papua, bukan beda-bedaan suku ya, bukan. Tapi ini contoh yang dia buktikan, anak-anak Papua bisa menjadi juara matematika di dunia. Siapa bilang orang Papua bodoh? Dia bilang no, yang ada hanya orang malas yang membuat orang bodoh, gitu saudara. Nah kita semua nih seringkali juga demikian. Kita berpikir, Tuhan, Engkau di mana? Engkau tinggalkan aku, ekonomiku lagi susah, tokoku lagi susah, pekerjaanku lagi susah. Ada bicara pasangan hidup. Ada seseorang datang ketemu saya, senyum-senyum. Saya tahu dia, biasanya dia datang sedih, tapi dia bilang, Pak Kiki terima kasih ya. Saya baru menikah, umurnya udah hampir 50 tahun. Saya baru menikah. Tadi pagi saya sudah cerita. Dan saya tanya, oh kamu baru menikah, pantas kamu senyum-senyum. Iya Pak, doa saya dijawab. Istri kamu gimana? Ya ada di rumah. Dia cerita, umurnya 27 tahun. Dia hampir 50 tahun. Saya gede-gede kepala, kok kamu pinter sih nyarinya? Enggak Pak, itu jawaban doa. Dulu memang saya salah. Saya doa minta Tuhan, tapi saya juga bertingkah. Wah begini. Saya minta ampun. Akhirnya dia bilang, suatu hari saya lihat ada seorang gadis cantik. Dan dia doa, Tuhan tolong saya mau bicara sama dia. Biarlah yang ini jadi Tuhan. Dia deketin dan mau. Anak 27 tahun, saya pikir dia bohongin gitu loh ya. Kok mau 27 tahun dengan 47 tahun? Bedanya aja satu generasi. Tapi jadi tuh menikah juga saudara. Gitu. Apa yang dulu dikhawatirkan ketika dia cari Tuhan, Tuhan kasih jawaban. Memang tunggu waktunya Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu bisa berbeda dari apa yang kita minta. Tetapi yang jelas, Allah tahu segala kebutuhan kita. Pertanyaannya, mau gak kita cari Tuhan? Kita harus cari Dia. Pahami Allah, cari Dia. Dan dengar firman Tuhan baik-baik. Coba kita ketik berikutnya nih. Ada 4 hal yang kita bisa dapat dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama nih, kenapa kita harus cari Allah? Yang pertama nih, percaya Allah itu mampu menolong dan memberi yang terbaik. Allah tidak akan pernah memberikan yang tidak baik. Dia bandingkan tadi dengan bunga di padang dan burung di udara. Salomo aja dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti mereka. Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Bangsa-bangsa di dunia ini mereka mencari itu. Tapi Bapamu di sorga tahu apa yang kita butuh. Kita harus percaya kepada Dia, Allah yang menjadi penolong kita semua. Ada amin? Dia mengasihi engkau, Dia mengasihi saya. Yang kedua nih, saya udah masuk yang kedua ya. Bapa tahu apa yang kita butuh. Kita butuh kesehatan, kita butuh pasangan hidup, kita butuh ekonomi, kita butuh pekerjaan. Apakah Bapak tidak tahu? Dia tahu, saudara-saudara. Dia tahu betul. Dia tahu betul. Dan Dia akan memberikan pertolongan buat kita. Dia sayang buat kita semua. Cuma pertanyaannya, apakah kita intim sama Bapa? Apakah kita dekat dengan Tuhan? Kalau kurang, cari dengan sungguh-sungguh. Cari secara kontinu, sungguh-sungguh. Kalau engkau dekat dengan Bapa, wah. Saya tanya nih saudara-saudara, kalau ada anak dekat sama saudara-saudara, saudara sayang nggak? Sayang. Dompet saudara kasih nggak kalau dia minta? Enggak Pak, dompet punya saya sendiri. Saya kasih loh. Anak saya minta uang, nih kamu ambil sendiri. Kredit card saya kasih anak saya. Saya nggak ragu-ragu, karena dia anak saya kasih. Dan saya tahu, dia butuh, dia pasti beli apa yang dia butuh. Begitu saudara. Saudara mau dikasih kredit card dari Bapak di sorga? Jangan bilang amin. Karena saya ngomong kredit card.
Tapi kalau ATM cash, saudara boleh terima tuh. Ada amin? Nah itu boleh aminkan. Beda kan? Kalau kartu kredit, saudara dikasih utang, nanti siapa yang bayar? Utang mesti bayar. Nggak boleh didiamin. Ya toh? Tapi kalau kartu cash artinya ada saldonya, saudara nggak perlu utang. Ya itu cuma contoh sederhana. Bapak tahu apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, kita cari Allah, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah, apa maksudnya? Cari apa maksud Tuhan? Cari visinya Tuhan, cari kemauannya Tuhan. Kebenarannya apa maksudnya? Janjinya, firman-Nya. Kita dapatkan itu semua. Kita pegang, kita imani, kita mohon kasih karunia-Nya, kita mengucap syukur kepada Dia. Wah itu luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan itu ingat baik-baik. Carilah dulu kerajaan Allah serta dengan kebenarannya. Ayo kita cari. Ibadah ini saudara cari kerajaan sorga. Doa saudara cari kerajaan sorga. Di rumah bangun mesbah saudara cari kerajaan sorga. Begitu. Nah tahun ini berapa banyak di antara saudara yang mau buka rumahnya buat sel? Saudara cari kerajaan sorga. Saudara cari hadirat Allah. Hadirat Allah hadir. Berkat Allah dimeteraikan di situ. Yang terakhir, kenapa kita harus cari Allah? Allah tidak akan membiarkan beban lebih menerpa kita. Dia akan memberi kita kekuatan. Dia akan memberi kita jalan keluar. Bebaskan dirimu dari kesusahan yang berlebihan. Tadi ayat terakhir berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa demikian? Tuhan tidak mengajarkan kita ini menjadi orang yang apatis atau pesimis. Tidak. Tetapi Tuhan ingin agar kita ini juga menjadi orang yang optimis. Tetapi juga bukan berarti kita nggak memikirkan masa depan. Namun Tuhan bilang lewat ayat-ayat ini, maksudnya adalah kesusahan besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita menanggung beban berlebih. Dan kalaupun masalah kita hadapi, Roma 8 ayat 28 bilang apa? Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Apalagi semuanya Tuhan berikan buat kita. Dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Carilah Tuhan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu melimpah dalam hidupku.